Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di RPB 5, yaitu di MK Energi Pertanian ya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan tentang energi seperti itu ya. Kemarin kita sudah melihat bahwa kita sudah mengerti untuk definisinya, prosedurnya, dan kalkulasinya seperti apa, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di minggu kemarin, pada energi input ketika dia masuknya adalah 100, maka dia akan menghasilkan juga 100 walaupun tidak full. Mungkin bisa jadi untuk penggunaan yang lainnya itu masih dikonversi seperti itu. Jadi ketika hasilnya 100 dia menghasilkan hanya 5, maka yang lainnya digunakan sebagai untuk proses dalam energi tersebut, seperti itu ya. Nah, pada pertanian seperti pada subbab ini, ketika kita membaca General Plan of Agroecosystem, berarti di situ untuk secara umum pada dasarnya itu kita bisa melihat bahwa ketika energi transformasi rasio dengan kita atau tanaman itu mengkonversi dari energi matahari, maka dia pasti akan menghasilkan bioproduk dan di dalamnya terjadi juga bioproses seperti itu. Nah, produknya pun bermacam-macam ya. Ada, kalau misalkan kita melihat dari tanaman pangan, tanaman serealia, padi contohnya. Nah, ketika matahari itu dipanen energinya oleh tanaman padi, maka dia akan memproduksi sereal atau beras seperti itu ya, beras. Nah, selain itu juga memiliki produk sampingan yang lain seperti tanaman atau batang atau tajuk, terus kemudian ada akar dan lain sebagainya dari energi matahari yang dia konversi berdasarkan proses fotosintesis seperti itu ya. Proses fotosintesis kan dia merubah dari karbon dioksida, terus kemudian dikonversi dengan energi matahari sehingga menghasilkan yang namanya gula, yaitu glukosa dan lain sebagainya. Dan itu bermacam-macam penyimpanannya di tanaman, baik itu di biji, di buah dan lain sebagainya. Dan jangan lupa inputnya juga selain karbon dioksida juga ada yang namanya air kayak gitu ya, yang dia pecah sehingga bisa yang menjadikan itu gula seperti itu, dan oksigen seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat flow dari diagram ini masih belum ada angkanya ya, tapi kita secara general kita bisa melihat bahwa ketika ada matahari di sini, ketika ada matahari maka dia itu nanti masuk ke dalam ekosistem box atau dalam biosistem seperti itu, dalam ekosistem, bahwa ekosistem itu bekerja ini secara umum ya, secara general di alam. Terus kemudian kalau cahaya matahari langsung itu bisa dimanfaatkan di dalam dunia pertanian, yang nantinya itu inputnya adalah beberapa macam ini ya, soil, nitrogen, terus kemudian service atau proses jasanya, HOK-nya, terus kemudian fosfor dan pestisida. Nah, input yang lain yang digunakan untuk mengoptimalkan proses di pertanian sehingga nanti menghasilkan bioproduk yang akan dipanen oleh petani, mahasiswa dan lain sebagainya dalam penelitian. Nah, ketika dalam ekosistem secara umum itu semuanya berkaitan begitu ya. Di dalam sini bahwa ketika di laut
matahari ini digunakan untuk menguapkan, di sini juga akan menjadi hasilnya hujan, juga akan menghasilkan angin kayak gitu ya. Kemudian ketika agrikultur ini melapuk selama beberapa tahun, terus kemudian terjadinya perubahan suhu, perubahan musim dan lain sebagainya. Nah, secara selambat laun itu akan menjadikan itu menjadi mineral atau fuel ya, bisa juga menjadikan land. Nah, berarti itu kan proses pelapukan itu terjadi sangat lama ya, sehingga bisa diproses dan bisa berubah bentuk menjadi yang namanya yang berbahan karbon kayak gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk saat ini seperti batu bara, terus kemudian minyak bumi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari selanjutnya, itu dalam biosfer atau ekosistem tadi, itu pasti ada proses biosfer proses, ekosistem proses, dan juga ekosistem ekonomik kayak gitu. Jadi selain tadi energinya masuk berapa, masanya masuk berapa, yang dihasilkan pun berapa, itu bisa dihitung dan bisa dilihat prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu solar embodied energy, berarti ini energi yang berhubungan dengan matahari ya, berdasarkan dengan cahaya matahari. Nah, when the actual energy of flow pada gambar 3.2 itu adalah berbagai macam ya, dari energi transformasi begitu, transformasi energi yang bersumber dari cahaya matahari, bahwa di situ ada aliran yang memang dari cahaya matahari itu bisa dikonversi menjadi beraneka ragam energi yang lain kayak gitu ya, beraneka ragam energi yang lain. Nah, kalau kita melihat di dunia pertanian kan tadi dalam proses fotosintesis. Nah, kalau ini ke bab selanjutnya, yaitu non-additivity of byproduct flows. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat aliran bioproduk begitu yang secara non-additivity gitu ya. Nah, kita lihat ya, kalau misalkan non-additivity itu seperti apa. Nah, berarti dari cahaya matahari itu berarti kan ini tidak ada kegiatan yang, tidak ada penambahan kegiatan yang di luar ada proses-proses yang bioproduk ya, tidak ada yang biokimia kayak gitu. Nah, kita melihat di flows ini, tapi ini kita lihat dulu untuk keterangannya di sini ya. Nah, di sini ada SEJ, yaitu Global Solar Equivalent Joules. Terus kemudian ada CEJ, Cold Equivalent Joules. Kemudian KCAR itu kilokalori. Terus kemudian ton itu metric ton. ETR adalah Energy Transformation Ratio. Nah, ini nanti untuk istilah-istilah nanti ke selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa kalau misalkan ada perkataan seperti itu, hasilnya adalah atau artinya adalah itu begitu ya. Nah, kita lihat di diagram ini bahwa reconvergence of bioproduct flows in a web ya, bahwa flows dalam bioproduk ini terangkum dalam ini ya, aliran-aliran atau web itu apa ya, jaring-jaring gitu ya, jaring-jaring yang membentuk sebuah diagram yang kompleks seperti itu. Nah, ketika kita melihat dari cahaya matahari yang memberikan cahaya sebuah energi begitu, energi panas dan lain sebagainya. Nah, itu ada nilai 70, 20 dan 10. Nah, maka itu adalah totalnya 100 begitu ya. Nah, ketika dari hasil 100 itu ya, hasil 100 ini itu kan hanya dari matahari. Kemudian ketika from other areas, ini di area yang lain itu juga ada
yang masuk ke dalam ini 100 energi juga. Nah, entah itu dari mana dan sebagainya, itu masuk ke dalam ocean and atmosphere. Berarti totalnya di sini adalah 170 ya. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam ocean and atmosphere ini menjadi beraneka ragam. Yang pertama adalah menjadi hujan, terus kemudian dry air atau gas begitu ya. Terus kemudian juga menjadi angin seperti itu ya. Nah, dari semuanya ini itu dirincikan menjadi 30, 50 dan 90 begitu. Berarti ini apa? 80 tambah 90, 170 kan? Masih tetap kan kayak gitu. Nah, walaupun itu jadinya rain, dry air atau wind. Jadi 100%-nya jadi air, semua jadi gas, kemudian juga jadi angin kayak gitu. Nah, secara tidak langsung ini juga awalnya dari cahaya matahari tadi yang menguapkan laut, kemudian dia menghasilkan gas, terus kemudian dia mengumpul dalam titik-titik air, terbentuklah awan dan terjadilah hujan kayak gitu. Nah, berarti di sini dari 170 tadi dia masuk ke dalam sini begitu ya. Nah, kemudian di 170 itu ini juga ditambahkan 10 di sini, berarti ada 180 totalnya di masuk ke dalam agricultural production area, jadi terhadap bioprosesnya kayak gitu. Nah, ternyata dari hasil ini itu juga masuk ke dalam ini ya 100 begitu. Nah, berarti sisanya berapa tadi? 80. Nah, 80 itu bisa saja masuk ke dalam ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari agricultural production area ini kenapa bisa masuk ke ocean and atmosphere? Mungkin di situ ada respirasi dari tanaman yang bisa masuk menjadi uap air dan masuk juga ke dalam neraca massanya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita melihat dari bioproduct flows kayak gitu ya. Coba kita lihat lagi ke bawah. Nah, 3.4 ya, kita coba lihat. Diagram illustrating pathways of embodied energy to surface ya. Berarti di sini kita tahu jalur-jalur dari energi itu menjadi pergerakan atau prosesnya begitu ya, dalam prosesnya. Nah, tadi kan kita melihat bahwa secara bioproduk itu hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita melihat dari hal yang lain kayak gitu, dari pathway yang lain, dari jalur-jalur yang lain kayak gitu ya. Nah, dengan cahaya matahari secara langsung, terus kemudian ada indirect sun yang ini dari ocean tadi ya, dari laut tadi. Nah, itu ketika masuk ke dalam sini, prosesnya untuk menjadi sebuah fuel atau mineral itu sangat lama kan, makanya dia jalurnya itu berputar-putar kayak gitu ya, berputar-putar. Dan bisa jadi ini mungkin karena tadi iklim dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa di sini embodied energy of surface to enter pathways itu melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8, 2, 4, 5, 6 ya. Coba saya hapus dulu. Nah, dari 1 di sini untuk yang itu ya, terus kemudian dia masuk ke 2, jadi fuel atau mineral itu masuk ke 2, kemudian ke 3, kemudian jadi ke 4. Nah, masuk lagi ke A, terus dia masuk lagi ke sampai 6 gitu ya. Terus kemudian jadilah ke A ini. Nah, kemudian untuk yang 7, 8, 2, 4, 5, 6 berarti dia dari sini, dari bioproduk dari pertanian kayak gitu. Nah, jadi ada 2 pathways ya. Ada 2 jalur yang itu bisa menghasilkan service atau prosesnya seperti itu. Kita lihat lagi ke bawah. Nah,
Positioning embodied energy of split flows. Nah, berarti ini ada pembagian-pembagian untuk energi ya, ketika ada flow yang terpisah kayak gitu. Nah, kenapa bisa terpisah? Mungkin ini terjadi karena beberapa perbedaan dari jenis energi atau perbedaan dari atau yang dibutuhkan oleh proses tersebut itu seperti apa kayak gitu. Nah, contohnya di gambar 3.5 ini dia menjelaskan bahwa untuk yang B energi untuk yang A two flows are of different type kayak gitu. Jadi ada dua jalur begitu ya, ada dua flows yang itu adalah beda tipenya. Nah, mungkin dari energi pertanian yaitu dari energi panas, terus kemudian dia juga bisa dari energi yang lain yang bisa dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Kalau contohnya di dunia yang konversi energi kemarin, misalkan dari air ya, dari energi gerak, energi kinetik, bisa juga itu energi potensial kan beda kayak gitu ya. Jadi dua tipe yang beda yang itu masuk ke dalam satu flows kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau yang B itu adalah perbedaan flows ya, perbedaan dari satu energi menghasilkan dua tipe energi kayak gitu. Bisa jadi juga seperti itu, misalkan dari itu ya, pompa air misalkan kayak gitu. Nah, awalnya kan dari energi listrik, dia bisa menghasilkan energi gerak, kinetik, kemudian juga bisa misalkan dia pompanya adalah naik ke atas kayak gitu ya, terus jadinya ada energi potensial yang berasal dari gravitasi kayak gitu, juga bisa seperti itu. Terus kemudian kita lihat di bab selanjutnya bahwa summing of embodied energy in storage gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita juga bisa mengakumulasi energi itu dan kita juga bisa menyimpannya berdasarkan waktu dan juga storage-nya atau tempatnya seperti apa. Nah, mungkin ini akan konteksnya itu pada seperti konversi energi kemarin yang kita memakai aki, baterai dan lain sebagainya, yang itu biasanya digunakan untuk penyimpanan seperti itu ya. Terus kemudian kita lanjut ke bawah, energi to dollar ratio for evaluating human service. Nah, kalau zaman sekarang kan kita bisa melihat bahwa energi itu bisa diuangkan kayak gitu ya, karena sektor-sektor energi apalagi di dunia pertanian itu kan sangat dibutuhkan ketika kita contohnya di lahan pertanian yang terpencil itu kan ketika kita ingin menghasilkan listrik misalkan, nah itu kan kita butuh solar panel. Nah, dari solar panel itu kita uangkan dengan cara pemasangan listrik di lahan berdasarkan solar panel itu, yang itu kita uangkan berdasarkan KWH misalkan kayak gitu, atau beli putus, berarti ketika ada pemasangan sampai selesai itu jasanya dihitung dari sana kayak gitu. Itu juga bisa jadi seperti itu, tergantung dari kebutuhan ya, tergantung dari kebutuhan dari pemintanya dan juga penyedianya, sehingga bahwa energi ini sangat penting apalagi di dunia pertanian seperti itu. Nah, kemudian correction for double counting in service evaluation gitu. Nah, ada juga bahwa kita ketika menghitung dalam energi itu kita juga perlu, apalagi untuk jasa tadi, evaluasi jasa itu kita ada koreksi-koreksi yang harus diperhatikan kayak gitu, karena nanti ada satuan-satuan yang memang itu harus dimasukkan, kalau misalkan itu tidak sama perlu disetarakan atau disamakan seperti itu.
Kalau ini contohnya adalah dual calculation for purchase resource. Jadi ada dua perhitungan ya dalam satu flow sih gitu. Nah mungkin ini untuk yang lebih kompleks ya. Untuk yang lebih kompleks, kalau ini kan dia melihat bahwa energy analysis of New Zealand fodder beets and ethanol ya. Jadi pembuatan fodder beets dan etanol, ada dua subsistem yang masuk dalam satu sistem gitu, sehingga ketika nanti energinya berbeda, misalkan dalam satuan joules begitu per hektar, maka semuanya harus disatukan begitu ya, disamaratakan menjadi joules per hektar per tahun kayak gitu. Nah makanya kita perlu yang namanya satuan-satuan yang itu dibutuhkan dalam perhitungan energi kayak gitu. Nah, terus kemudian ada yang namanya net energy yield ratio. Nah, berarti ini adalah rasio energi yang bersih gitu ya, rasio energi yang bersih. Jadi untuk waste-nya atau limbah energi yang terbuang itu tidak dimasukkan ke dalam sini. Nah, terus kemudian ada primitive energy transformation ratio. Nah, ada juga rasio transformasi energi yang primitif gitu ya. Primitif maksudnya adalah apa di sini, kita coba lihat ya, bahwa because new system are not yet optimum efficiency begitu. Berarti tidak dimasukkan efisiensinya ke dalam sini begitu, sehingga nanti ketika menghitung berarti ini bukan energi yang bersih, seperti itu bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke energi investment ratio. Nah ada juga perhitungan untuk investment ratio, ini berarti inputnya berapa, nanti hasilnya berapa, sehingga secara ekonomis nanti itu apakah dia menghasilkan atau menguntungkan atau tidak begitu. Kemudian di bab selanjutnya di dalam sini kita juga melihat yang namanya ada kalori atau joules. Nah, perhitungan energi itu biasanya memang kita terfokus pada dua satuan itu, kalori atau joule. Misalkan kita manusia ya, kita makan dalam bentuk massa 100 gram. Nah, itu berapa kaloris? Nah, ternyata untuk dari kaloris itu menghasilkan energi berapa joule. Nah, makanya untuk kaloris dan joule ini sangat berkaitan begitu ya ketika kita nanti menghitung neraca energi kayak gitu. Nah, kita contoh lihat solar energy embodied in fuel. Jadi bagaimana energi cahaya matahari itu dalam sejarahnya itu ketika dalam minyak itu seperti apa ya kayak gitu. Nah, ini penjelasan sejarahnya ya, jadi 82, 83 sampai dan seterusnya, bahwa energi itu berkontribusi terhadap kehidupan gitu ya. Intinya seperti itu. Kita tidak perlu membaca lebih detail gitu. Nah, kemudian di resultnya bahwa kita tahu bahwa energi transformasi rasio itu bersumber dari lingkungan dan dari kita juga melihat secara ekonominya gitu. Nah, untuk melihat input flows dari produksi di dunia pertanian, kita juga bisa melihat pada gambar yang 3.2 tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa kualitas energinya seperti apa, terus kemudian dari kiri ke kanan, berarti inputnya berapa, menghasilkan output berapa. Ya. Terus kemudian di sini ada yang namanya ETR, Energy Transformation Ratio. Berarti kita tahu bahwa ketika kita melihat masuknya sunlight atau cahaya matahari itu dalam satuan joules itu adalah satu ya. Di sini sunlight untuk solar joules per joule. Jadi untuk energi 1 joules cahaya matahari itu menghasilkan 1 joule juga gitu. Nah, ini juga nanti perlu diperhatikan ketika kita melihat atau menghitung yang namanya neraca energi ya.
Di sini juga untuk agricultural product, berarti banyak ya. Ketika ada yang inputnya cahaya matahari, terus kemudian soil di sini ya. Kalau kita melihat ada sunlight, terus kemudian angin, terus kemudian hujan, terus listrik, terus kemudian irigasi air, nitrogen, biji dan lain sebagainya, pestisida, bahkan juga buruh atau jasanya, itu nanti juga bisa menghasilkan beberapa item atau produknya. Misalkan contohnya adalah etanol atau biji jagung atau jagung kelobot begitu, atau jagung full atau dan lain sebagainya. Itu juga bisa menghasilkan beberapa ETR atau energy transformation ratio begitu ya, solar joule per joule kayak gitu. Nah, E3 ini mungkin maksudnya adalah eksponen 3 ya, berarti 6,2 kali 10 pangkat 2 kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Kita lihat contohnya di sini, energy analysis of New Zealand sheep agroecosystem, berarti di sini adalah kambing ya atau domba gitu. Nah, di sini banyak ya untuk input energinya berupa dari sun, terus kemudian anginnya, terus kemudian ada hujan. Nah, kemudian dia masukkan ke dalam sini clover and ryegrass. Nah, sistemnya di SIP ini sendiri. Hasilnya sangat kompleks ya, ada service, terus kemudian ada postpaid, market dan lain sebagainya. Nah, di sini ada wool processing, ada juga meat processing. Jadi hasilnya adalah daging dan wool gitu. Nah, dari sini yaitu menghasilkan yang namanya market. Nah, sedangkan dari limbahnya itu adalah ini ya, banyak ya, service dan fosfat di situ. Mungkin ini adalah pupuknya begitu. Nah, selain itu yang masuk juga ada direct fuel, electricity, ini juga bisa masuk ke dalam nitrogen fishing atau penyelesaian masalah terhadap nitrogen yang dihasilkan oleh kambing itu atau domba itu ya. Ketika amoniaknya, terus kemudian ketika kotorannya itu dibuang, maka itu akan menjadikan sayang ya, sehingga perlu adanya nitrogen fixing yang menghasilkan fuel atau menghasilkan energi yang lain kayak gitu. Nah, secara kompleks itu seperti ini ya, kita melihat diagram-diagram contohnya seperti itu. Dan ini satuannya adalah SEJ per hektar per year gitu ya, solar energi joule, terus kemudian per hektar per year gitu. Nah, begini ya, ketika tadi kita sudah melihat appendixnya, yang inflow-nya seperti apa, terus kemudian yang dihasilkan itu bagaimana. Nah, ini satuannya adalah SEJ per hektar per joule gitu. Nah, di sini juga dijelaskan ada yield ratio dan investment ratio. Nah, berarti untuk yield ratio-nya adalah 4,0 dan untuk investment ratio-nya adalah 0,7. Jadi dari satu yang masuk ada efisiensinya, sehingga 0,7 itu bisa menghasilkan satu tadi kayak gitu. Ini untuk di jagung ya, di jagung. Nah, kita lihat di jagung ada yang namanya ETR, Energy Transformation Ratio. Kita coba lihat satu persatu ya. Nah, di sini kita melihat ada 45 ya. 45 ini berarti di sini ya, yaitu terdiri dari apa? Indirect sun, ini totalnya adalah 45, itu masuk ke dalam sini. Nah, kemudian yang masuk lagi adalah direct and indirect fuel, ini 180. Jadi mungkin ini adalah dari pembajakan sawah, terus kemudian traktor dan sebagainya, itu masuk 180. Kemudian service, jasanya. Nah, mungkin ini manusianya yang menjalankan operatornya. Nah, kemudian di sini juga masuk 161 ya untuk inputnya, nitrogennya, fosfat, terus kemudian potasium, NPK ya kayak gitu, yang masuk juga sebagai input. Selanjutnya adalah pestisida
8 ya, terus kemudian ada 15. Nah, di sini untuk menjadikan SEJ maka dia harus menjadi 10 pangkat 13 SEJ per hektar per tahun ya. Nah, kemudian dia dibagi dengan coba kita lihat, saya hapus dulu, dibagi dengan 8 kali 10 pangkat 10 gitu. Nah, 8 kali 10 pangkat 10 ini adalah bijinya ya, hasil panennya. Nah, maka ketika kita melihat energi transformation ratio, ketika inputnya ini dibagi dengan outputnya, karena kita hanya mengambil core-nya atau mengambil jagungnya. Nah, itu untuk nilainya adalah 8,6 kali 10 pangkat 4 gitu. Nah, ini adalah contoh dari ETR, energi transformasi rasio dalam perjagungan kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang perlu menjadi perspektif diskusi yang mungkin nanti dibutuhkan atau menjadi pembahasan di dalam pertanian kayak gitu ya. Terus di bab selanjutnya ini dijelaskan mengenai effect on net energy estimation of including goods and services ya, bahwa ternyata kita juga melihat estimasi energi bersih itu juga meliputi nanti efeknya itu ada barang dan jasa yang dihasilkan kayak gitu, sehingga nanti ketika kita memasukkan sebuah input yang besar terus kemudian outputnya kecil, maka kita harus punya evaluasi begitu ya, evaluasi untuk secara ekonominya ini menguntungkan atau tidak begitu. Apakah nanti kita bertani itu hanya ikhlas tidak menghasilkan keuntungan, atau kita mencari keuntungan seperti itu ya. Kemudian low intensity agriculture with net energy. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata dalam pertanian juga itu bisa juga menggunakan energi bersih begitu ya. Nah, even the human labor is part of the system since the human is substituting on large within the system. Jadi ini bisa juga mungkin untuk energi service atau yang dari manusia itu bisa digantikan juga dengan mesin dan lain sebagainya, sehingga itu menghasilkan energi yang lebih minim, sehingga nanti keuntungan atau energi investment rasionya besar kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ada kriteria juga untuk secara ekonomi sukses itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Net energy is not record except where a system is proposed as the main energy source as in substance economics, or where biomass is proposed as a competitor for primary fuel source itu. Nah, energi yang bersih itu juga tidak selalu dibutuhkan ya, kecuali mereka memang sistemnya tujuannya adalah utamanya energi kayak gitu. Nah, itu juga bisa disubstitusi secara ekonomi, mungkin menggunakan bahan yang lain seperti itu ya, tadi mesin dan sebagainya. Nah, di mana bahwa biomas itu adalah tujuannya dari kita melakukan agrikultural proses gitu. Nah, makanya kita harus melihat secara kompleks bahwa kesuksesan kita di dunia pertanian itu tidak serta-merta adalah dari jumlahnya yang dihasilkan, tetapi kita juga melihat input energinya yang kita masukkan itu berapa, secara perhitungan itu efisien atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk investment rasionya harus besar gitu, sehingga kita untuk melaksanakan biosistem di pertanian itu menjadi lebih efisien ya. Kemudian kita lanjut bahwa di
kita juga menghitung untuk aplikasi pemberian irigasi. Terus kemudian itu kan kalau misalkan menggunakan pompa, terus kemudian menggunakan diesel dan lain sebagainya, itu juga kita perlu melihat untuk energi yang digunakan itu berapa, supaya nanti kita tahu secara ekonomi itu bagaimana ya. Termasuk juga untuk aplikasi pemupukan, entah dikocor, entah menggunakan drone, terus entah menggunakan sebar dan lain sebagainya, atau didorong dan lain sebagainya, itu juga perlu perhitungan yang lebih kompleks ya, di sini dijelaskan. Nah, terus ini kita lihat juga ini secara ekonomi kita juga bisa menghitung berapa dolar per unit kayak gitu. Terus kemudian menghasilkan energi berapa ya. Contohnya adalah irrigation water. Ini 0,3 dolar per meter kubik ya. Itu di tahun 1978 ya. Tidak bisa kita bandingkan sekarang. Contohnya adalah sekarang ada yang melaksanakan irigasi menggunakan diesel. Contohnya kita hargai dari bensinnya itu 50.000 gitu ya, katakanlah, untuk 100 ru, berarti kali 14 kan 14 1400 meter persegi kayak gitu. Nah, berarti ini hanya untuk fuelnya saja. Nah, sedangkan untuk service-nya itu 150.000, berarti kan 200.000 per 100 ru. Nah, berarti kita ketemunya adalah berapa? 2000 per 1 ru atau per 14 meter. Nah, kita harus menghitung seperti itu, bahwa energi itu juga kita bisa hitung secara ekonomiknya seperti apa. Dan yang dihasilkan itu nanti apakah efisien atau tidak secara ekonomisnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa energi yang dibayarkan adalah 2,9 ya. Energi yang dihasilkan adalah 2,9. Nah, sedangkan nanti kita ketika tadi 2000 per 14 meter, nah kita juga perlu menghitung itu memang secara hasilnya apakah itu worth it atau tidak, seperti itu ya. Nah, sedangkan itu kan tadi mesinnya contohnya menghasilkan energi berapa joule, atau itu dieselnya adalah 5 HP, 10 HP dan sebagainya. Termasuk juga waktunya ya, waktunya yang digunakan nanti berapa lama kayak durasinya, sehingga bisa lebih efektif kayak gitu. Dan jangan lupa juga kita selalu menyeimbangkan gitu ya, energi yang berubah kayak gitu. Ini di bab selanjutnya ini adalah balancing embodied energy exchange. Perubahan energi itu juga kita perlu perhatikan untuk keseimbangannya. Mungkin nanti ini adalah untuk evaluasi yang untuk seperti di lingkungannya dan lain sebagainya ya. Total energy intensity of agriculture, ini adalah intensitas totalnya energi di dalam pertanian. Ini tidak dijelaskan secara mendetail, untuk rumus-rumusnya juga tidak ada, tapi hanya penjelasan saja ya. Oke, kita cari yang lebih menarik. Nah, ini kita lihat ya di sini. Nah, ini mungkin akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya, sehingga nanti teman-teman sudah dipersiapkan untuk minggu depan seperti itu. Nah, kita akan membahas terkait ini ya, perhitungan secara rinci bagaimana begitu. Nah, mungkin untuk ini sekalian juga ada discussion of previous analysis ya. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.